Halo Sobat Data, siapa yang bisa lupa masa pandemi COVID-19? Virus yang merebak sejak 2019 ini tidak hanya mengancam kesehatan, tapi juga mengguncang dunia kerja. Pojok Statistik, tempat asyik belajar statistik. Pojok Statistik Unhas melihat dunia dari ruang kecil. Di Sulawesi Selatan, pandemi memicu lonjakan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang sebelumnya 4,62% di tahun 2019 melonjak jadi 6,31% di tahun 2020. Inilah dampak nyata pandemi terhadap perekonomian dan pasar kerja. Kalau kita lihat peta di infografis, Kota Makassar dan Kota Palopo menempati posisi dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2023. Warna yang lebih gelap menunjukkan jumlah pengangguran yang lebih besar dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan. Apa sih yang bikin angka pengangguran naik turun? Dari analisis regresi, ternyata 86,6% TPT dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah angkatan kerja, upah minimum, dan kemiskinan. Sisanya 14,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar itu. Tingkat pengangguran yang tinggi bisa memperbesar kemiskinan, menurunkan daya beli masyarakat, bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak segera ditangani, bisa memicu masalah sosial lain seperti kriminalitas. Bagaimana ke depannya? Data ramalan menunjukkan tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan cenderung menurun dari tahun 2000 hingga 2023. Namun sejak 2024 diperkirakan kembali meningkat dari 4,38% di tahun 2024 menjadi 4,57% di tahun 2028. Lalu apa sih yang bisa dilakukan? Nah, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mendorong wirausaha lokal dengan pelatihan keterampilan. Kedua, optimalkan pendidikan dan pelatihan kerja agar sesuai kebutuhan industri. Ketiga, tingkatkan investasi di sektor industri dan teknologi. Dan keempat, perbaiki kebijakan ketenaga kerjaan agar menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Jadi, meskipun pandemi sempat menaikkan angka pengangguran di Sulawesi Selatan, data terbaru menunjukkan tanda pemulihan. Kini saatnya kita bekerja sama, pemerintah, industri, dan masyarakat